Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang masalah fotografi. Nah, untuk hari ini cukup pengantarnya aja dulu, sedikit aja. Jadi mulai dari pengertiannya. Untuk fotografi sendiri, mungkin ada yang belum tahu. Kata fotografi itu diambil dari bahasa Yunani. Diambil dari dua kata, yaitu fotos yang berarti sinar atau cahaya dan grafos yang berarti gambar. Nah, ini adalah pengertian fotografi berdasarkan bahasanya. Tapi kalau secara istilah atau pengertian sesungguhnya, fotografi itu adalah proses. Jadi fotografi itu sebuah proses pembuatan lukisan atau gambar dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi itu proses atau metode untuk menghasilkan sebuah gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Nah, media yang peka cahaya ini adalah alat yang digunakan untuk merekam cahaya tersebut. Jadi alat yang paling populer dalam perekaman tersebut adalah kamera. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa fotografi itu adalah proses yang harus melibatkan cahaya. Jadi sebuah gambar atau sebuah objek yang mau kita ambil gambarnya haruslah dikenai cahaya atau harus terkena cahaya. Nah, ini jadinya kalau gambar tersebut kalau objek tersebut gelap, maka kita tidak bisa mengambil fotonya. Kemudian kita masuk ke prinsipnya. Prinsip fotografi itu adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Nah, kalau zaman dulu sebuah gambar atau objek yang mau kita foto itu sebelum direkam dia harus masukkan ke medium penangkap cahaya itu, medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas. Luminitas itu artinya pencahayaan yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan. Nah, jadi sini Bapak jelaskan dulu istilahnya. Memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan. Jadi ada sebuah objek yang kita beri cahaya atau kita beri sinar, atau setidaknya objek tersebut terkena cahaya. Nah, kemudian kita gunakan kamera. Di kamera itu ada medium penangkap cahaya. Kemudian objek yang sudah diberi cahaya dengan ukuran yang tepat akan menghasilkan bayangan yang identik. Artinya objek itu akan terekam dalam bentuk gambar dengan warna dan cahaya yang pas dengan objek yang aslinya. Kemudian cahaya itu akan memasuki medium pembiasan. Medium pembiasan ini adalah lensa kamera. Pada umumnya semua hasil karya fotografi dikerjakan dengan lensa, dan kebanyakan kamera memiliki cara pada umumnya semua hasil karya fotografi dikerjakan dengan kamera, dan kebanyakan kamera memiliki cara kerja yang sama dengan cara kerja mata manusia. Nah, jadi kamera ini sebenarnya fungsi dasarnya seperti mata manusia. Jadi fungsinya adalah untuk menangkap cahaya yang mengenai sebuah objek. Jadi seperti halnya mata, kamera juga memiliki lensa dan mengambil pantulan cahaya terhadap suatu objek menjadi sebuah gambar. Kemudian, kenapa kita memerlukan yang namanya kamera? Karena cara kerja mata kita adalah menangkap sebuah gambar, kemudian kita bisa menyimpan gambar tersebut dalam otak. Tapi kita tidak bisa mencetak gambar tersebut ataupun memperbanyak. Nah, untuk kamera gambar tersebut bisa diperbanyak, bisa disimpan agar bisa kita perlihatkan kepada orang lain. Nah, itu fungsinya sebuah kamera dalam menangkap gambar. Kemudian sejarah awal dari fotografi itu sebenarnya dimulai dari filsuf Yunani yang terkenal namanya Aristoteles. Hidupnya dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia mengamati bahwa bayangan yang menembus sebuah celah kecil di dinding akan memunculkan gambar yang terbalik. Kemudian prinsip yang ditemukannya ini tidak dikembangkan sampai akhirnya pada abad ke-15 dunia seni lukis memperkenalkan konsep yang namanya obscura. Obscura ini pengembangan dari temuan seorang Mesir yang bernama Abu Ali Al-Hasan pada abad ke-11. Obscura ini sebuah kamar. Jadi sebuah kamar yang diberi lubang di satu sisi. Kemudian orang yang bertugas untuk menggambar citra yang tercipta dari lubang itu tadi di atas kertas. Jadi obscura itu kita lihat di sini.
Nah, di gambar yang di atas ini adalah sistem obscura. Jadi di sini ada sebuah objek yang disinari dengan cahaya dan di bagian sini ada lubang kecil. Nah, di dalam kamar ini gambar itu akan terpantul dalam kondisi terbalik seperti ini. Nantinya akan ada orang yang menggambar gambar tersebut. Nah, pada awalnya konsep obscura itu adalah seperti itu. Kemudian uh, prinsip obscura itu menciptakan asas yang sama dengan gejala yang pernah diamati Aristoteles. Jadi ketika gambar kita masukkan ke lubang kecil, maka dia akan memunculkan gambar yang terbalik seperti itu. Itu adalah prinsip yang ditemukan oleh Aristoteles tadi. Kemudian orang mulai menciptakan media yang peka cahaya untuk menangkap gambar yang direkam tersebut. Jadi orang tidak perlu lagi menggambar secara manual. Kemudian pada abad ke-19 pengembangan media ini berkembang dengan pesat, lalu terciptalah kamera yang namanya kamera obscura seperti ini. Kemudian pada tahun 1888 George Eastman menciptakan kamera yang pertama yang diproduksi massal. Kamera ini punya roll film. Nah, roll film ini adalah media untuk merekam gambar yang kita tangkap melalui kamera tadi. Kemudian roll film yang bisa diproses menjadi foto dengan kamera kecil yang ringkas dan mudah dioperasikan, yang kemudian disebut dengan kamera Kodak. Kodak itu adalah merek kamera pada zaman dulu. Kemudian sejak abad 20 perkembangan kamera berlanjut semakin pesat hingga muncullah generasi kamera yang kini kita kenal dari kamera analog sampai kamera digital. Nah, untuk penjelasan kamera analog dan kamera digital akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian rangkaian kerja fotografi. Nah, jadi yang namanya pekerjaan sebagai fotografer itu harus tahu rangkaian kerja dalam fotografi. Soalnya orang sering salah tafsir. Orang yang menyandang predikat fotografer itu harus orang yang pernah melalui seluruh rangkaian kerja dalam fotografi. Kalau orang yang kerjanya cuma memoto saja, itu lebih tepat disebut sebagai juru foto atau pemotret. Rangkaian kerja fotografi itu seperti apa? Rangkaian kerja fotografi itu meliputi mulai dari memotret, memproses filmnya, mengolah atau mengedit kalau sekarang, dan juga sampai mencetak. Seorang fotografer juga dituntut untuk memahami asas dan prinsip kerja kamera serta mengoperasikannya. Lalu ia juga memahami bagaimana memproses film, mengolah gambar menjadi lebih sempurna sampai mencetak foto. Nah, jadi fotografer itu tidak sekedar orang yang memegang kamera lalu mencet. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang menyebut diri yang fotografer, tapi ketika disuruh mengoperasikan kamera secara manual, dia tidak bisa. Itu adalah bagian dasar. Mengoperasikan kamera secara manual adalah bagian dasar dari proses fotografi. Lalu dia juga harus bisa memahami bagaimana caranya mencetak foto, kemudian mengedit dan memproses mulai dari file sampai menjadi sebuah gambar yang dicetak. Nah, ini sistemnya tidak jauh berbeda dengan pelukis, di mana pelukis itu mulai dari menyiapkan tema, menyiapkan media, membuat sketsa, kemudian mencampur warna sampai akhirnya proses pengecatan. Itu adalah rangkaian kerja pelukis. Nah, rangkaian kerja fotografer juga seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mampu mengoperasikan kamera, kemudian tahu bagaimana caranya memprint atau mencetak gambar, kemudian juga tahu bagaimana caranya mengedit, maka kalian bisa dikatakan seorang fotografer secara resmi, seperti itu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup itu dulu. Untuk pertemuan berikutnya akan Bapak jelaskan mulai dari jenis-jenis kamera, mulai dari jenis-jenis foto, seperti itu. Jadi untuk pertemuan ini cukup dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.